Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Fadli dan teman saya Muhammad Hani Irawan akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul SK dan KD Materi PKN MI. Langsung saja ke latar belakang. Pendidikan kewarganegaraan atau yang sering disebut dengan PKN adalah mata pelajaran yang diajarkan sejak MI atau SD. Proses pembelajaran PKN ini bertujuan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam dirinya, sehingga mampu meningkatkan kecerdasan keterampilan, kecakapan, dan kesadaran mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai seorang warga negara Indonesia, mampu memahami dan menghargai hak-hak asasi manusia. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh Depdiknas menetapkan bahwa dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang menitikberatkan pada pembinaan pemahaman warga negara yang bertujuan agar para warga negara mampu melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Upaya pengajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting di setiap jenjang pendidikan untuk menanamkan kompetensi tersebut agar pendidikan kewarganegaraan tidak hanya sebatas ajaran materi saja, akan tetapi terpatri di dalam diri setiap siswa. Kurikulum 2013 mendukung untuk belajar siswa aktif. Atas dasar itulah pengajaran PKN dapat diajarkan melalui kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan peristiwa keberagamaan kebudayaan yang terjadi di masyarakat, agar setiap siswa terbangun pemikirannya terkait dengan memahami setiap perbedaan yang ada. SKKD Materi Pembelajaran PKN di MI atau SD. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan standar proses dan standar penilaian. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan keterampilan. Adapun salah satu contoh penjabarannya pada kelas tinggi, sekolah dasar, atau madrasah ibtidaiyah sebagai berikut. Standar kompetensi: memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Selanjutnya, memahami sistem pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Selanjutnya, mengenai sistem pemerintahan tingkat pusat. Dan selanjutnya menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Hani Irawan. Kepada teman saya dipersilahkan. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Perlu diketahui teman-teman bahwa kompetensi dasar terdiri atas yang pertama sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Oleh karena itu, kompetensi bisa dikembangkan melalui pencermatan atau sebagai pendidik bisa memilah karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, adanya kompetensi dasar pasti bersumber dari yang namanya standar kompetensi. Pada pembahasan kali ini yaitu tentang kompetensi dasar di kelas tinggi. Yang pertama itu membahas tentang sistem pemerintahan
yang ada di Indonesia, yaitu mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan, mengembangkan struktur organisasi desa dan pemerintah kecamatan. Lalu dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota, dan provinsi. Yaitu selanjutnya mengenai lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MK, dan BPK. Kemudian selanjutnya yaitu menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat seperti Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Oleh karenanya, sebagai pendidik, sebisa mungkin harus merencanakan dari awal supaya pembelajaran itu efektif. Kemudian adanya kompetensi dasar pastinya memiliki tujuan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai atas perencanaan awal sebelum pembelajaran. Dalam penyusunan kurikulumnya tidak hanya memberikan rasa nasionalisme atau patriotisme terhadap peserta didik, akan tetapi dalam penyusunannya kompetensi dasar pada kelas tinggi pendidikan dasar baik di SD ataupun MI, yaitu juga memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya, kemudian mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional, kemudian menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya. Artinya apa teman-teman? Bahwa kurikulum sudah terencana semaksimal mungkin agar nantinya ketika peserta didik sudah dewasa bisa memilah ataupun bisa memahami bahwa di Indonesia sendiri macam-macam budaya, kemudian lingkungan sekitar. Artinya kurikulum itu ataupun terhadap kompetensi dasar sudah memiliki tujuan untuk kedepannya demi kebaikan peserta didik. Lalu peserta didik nantinya tidak kaget ataupun tidak terheran-heran bahwa negara kita ataupun negara Indonesia memiliki macam-macam kebudayaan dan terjadinya globalisasi di lingkungan sekitar. Maka dapat kami simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau yang sering disebut dengan PKN adalah mata pelajaran yang dipelajari di tingkat SD ataupun MI. Upaya pengajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting di setiap jenjang pendidikan untuk menanamkan kompetensi pada peserta didik tersebut agar pendidikan kewarganegaraan tidak hanya sebatas ajaran materi saja, akan tetapi ada output di dalam diri setiap siswa tersebut. Untuk itu, mari kita tanamkan kepada peserta didik agar nantinya menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan.